Oke, annyeonghaseyo Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan bab 29 ya. Silakan coba dibuka bukunya. Bab 29 di textbook KRDK untuk yang buku 1 di halaman 338 di buku Anda ya. Silakan coba dibuka. Judulnya adalah Filipinero Yopsorol Bonego Sipendeo ya. Ini ada tata bahasa gosip. Masih ingat gosip artinya apa? Gosip artinya adalah ingin. Jadi saya ingin bone. Dari kata boneda artinya mengirim ya, Robun. Ya, jadi saya ingin mengirim yopso. Yopso itu artinya kartu pos. Ya, saya ingin mengirim kartu pos ero. Ero ini kan diartikan dengan atau ke. Kalau di sini diartikan ke ya. Karena diikuti dengan tempat ya. Jadi diartikan ke mana? Ke Filipina. Jadi kalau kita baca Filipinro yopsorul bonego sipendeo. Saya ingin mengirim kartu pos ke Filipina. Seperti itu untuk judulnya, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke bawah. Di sini ada Dewa Il, percakapan pertama. Saya akan coba putarkan untuk audionya. Mohon disimak ya. 29과 필리핀으로 엽서를 보내고 싶은데요. 대화 1. 어떻게 오셨습니까? 엽서를 보내고 싶은데요. 어디로 보내실 겁니까? 필리핀으로 보낼 겁니다. 엽서를 여기에 올려놓으세요. 그런데 받는 사람의 우편번호가 없네요. 우편번호를 쓰세요. Oke, seperti itu ya Rabun untuk percakapannya ya. Di sini ada konteksnya mengenai mau ngirim paket ya ke luar negeri. Seperti itu. Kemudian kalimat pertama ada Ucheguk Jiwon, artinya adalah pegawai daripada kantor pos. Ucheguk itu artinya kantor pos ya. Jiwon itu di sini karyawan. Ya, jadi pegawai atau karyawan daripada kantor pos. Dia mengatakan katanya Otoke osos menikah. Itu kalau kita artikan ada yang bisa saya bantu atau ada keperluan apa Anda datang kemari. Itu juga sama artinya. Seperti itu, silakan coba diisi. Kemudian Mbak Monica menjawab katanya, Yop sorol bonego si pendeo. Saya ingin mengirim kartu pos. Yopso ya. Yopso itu kartu pos. Nanti ada lagi kalau paket itu namanya tag B. Seperti itu. Oke. Kemudian si karyawan pos mengatakan katanya Odiro bonesil gomnida. Ini ada el gomnida diartikan akan ya Robun. Anda lingkari ya. Kan ada ges, elgeo, elgoyeyo. Ini el gomnida sama diartikan akan. Ya. Jadi Anda akan mengirim ke mana? Saya ulangi. Odiro bonesil gomnika. Anda akan mengirim. Ya, mengirim apa? Mengirim yopso tadi. Ya, kartu pos tadi. Kemudian ada ro bawah diartikan ke. Odi kalimatnya artinya mana. Jadi Anda akan mengirim kemana kartu posnya itu. Kemudian Mbak Monica jawab katanya Filipinero bonel gomnida. Saya akan mengirimnya ke Filipina. Nah ini kan ada ada ro. Masih ingat ya? Kalau misalkan ini ero berarti untuk kalimat ininya kata kerja atau kata sifatnya ini dia berakhiran konsonan. Makanya teman-teman ditambahin ini partikel ero seperti ini. Ini kan ada baru ro. Artinya sama dengan atau ke. Kalau yang ini langsung ro. Kenapa? Karena akhirannya OD itu kan huruf terakhirnya vokal. Kalau vokal, teman-teman langsung ro saja. Seperti ini. Tadi tanpa tambahan e. Oke ya. Filipinero bonel gomnida. Saya akan mengirimnya ke Filipina. Seperti itu. Kemudian, si karyawan kantor pos mengatakan katanya, Yop sorol yogie olio no seo. Letakkanlah, Yorobun, di atas sini Yopso kartu posnya. Saya ulangi, Yopsorol Yogie. Yopso itu kan kartu pos. Yogie berarti di sini atau ke sini. Olyonoseo, letakkan. Ini noda itu artinya meletakkan ya, Robun. Ya, atau taruh. Sama aja sih. Ya, eseo diartikan lah. Maka diartikan taruhlah atau letakkanlah. Ya, olida itu maknanya di atas seperti itu ya. Di atas sini. Apa kartu posnya? Kemudian Gronde itu kan diartikan ngomong-ngomong atau tetapi Robun untuk membuka pembicaraan baru. Di sini diartikan ngomong-ngomong ya. Ngomong-ngomong katanya Panen sarame upyo bonhoga omneo. Dibilang mengatakan katanya
Upyon bonhoga ini artinya adalah kode pos ya. Upyon bonho itu artinya kode pos. Oke. Kode pos atau tadi ya dari atas Grande banen sarami upyo bonhonga obsnida. Obsneo ya. Ngomong-ngomong, Yorobun, kode pos orang yang akan menerima itu tidak ada ya, seperti itu. Atau di sini diartikan kode pos untuk orang yang bakalan nerima itu belum ada, seperti itu. Dia nanyain. Kemudian si karyawan tadi memerintahkan, katanya upyo bonhorel seseo. Tulislah atau isilah kode posnya, seperti itu. Kan kalau pos itu harus punya kodenya, teman-teman. Kayak misalnya saya kalau ngirim paket nih, itu harus ada kode posnya. Ya, misalkan nanti ngirim ke Bandung atau ke mana itu, ke Kawiwin misalkan, itu harus ada kode posnya, teman-teman. Ya. Makanya sering saya minta untuk teman-teman ngisi kode posnya berapa, seperti itu. Oke ya. Silakan coba diisi dulu untuk kosakatanya, teman-teman. Ya. Kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman. Nah, di sini ada 2 pertanyaan ya. Saya minta tolong sama Kak Yunda dibantu baca untuk pertanyaan yang nomor 1 dulu. Silakan. Monica Sinen WUC Guge Gasoyo. Oke, kalau kita artikan Mbak Monica ya, apa ya? W apa W? Kalimatannya W artinya Kenapa kenapa? Gasoyo dari kata gada artinya telah pergi ke kantor pos? kenapa Mbak Monica pergi ke kantor pos? Kenapa ya? Karena dia mau ngirim apa tadi? Ngirim kartu Kartu pos. pos. Maka Jongdabon adalah Yopsoro Bone Ryogo Uceguke Gasoyo. Silakan coba dijawab ya, diisi teman-teman. Yopsoro Bone Ryogo Uceguke Gasoyo. Telah pergi ke kantor pos bermaksud untuk mengirim kartu pos ya. Silakan coba diisi dulu. Oke, kemudian yang nomor 2 Kak Yunda dibantu baca lagi. Monica Sinen Yopsoro Odi Bono Gomnika. Oke, artinya apa? Mbak Monica Algomnika artinya apa? Algomnika. Ini ada real gomnika. Tadi artinya apa? akan mengirim. Oke, betul. Akan mengirim. Terus? Tadi apa sih? Ro apa ro? Kartu pos kemana ya? Iya, jadi kalau kita artikan Mbak Monica di sini teman-teman akan algomnika, boneda mengirim, ro bawah apa artinya? Dengan atau ke. Di sini diartikan apa berarti? Ke ya, ke mana kartu pos, kartu pos. Nah, jadi Mbak Monica tuh mau ngirim kemana kartu posnya itu? Ngirim kemana tadi? Iya. Filipinero Bonel Gomnida akan mengirimkannya ke Filipina. Seperti itu ya Robun untuk jawabannya. Silahkan coba diisi dulu ya. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman, di halaman 339 buku Anda. Silahkan dibuka. Ada kosakata yang pertama ya, mengenai upionmul, atau sini diartikan pos ya. Jadi urusan tentang kantor pos. Yang pertama di sini kalimatnya adalah pionji. Pionji artinya adalah surat. Kalau dulu ya, sebelum adanya handphone yang canggih, itu teman-teman masih berkirim surat untuk mengabari ke keluarga dan lain sebagainya. Itu kan lama ya. Kayaknya sebulan baru nyampe pesannya, terus baru dibales. Nanti nunggu sebulan lagi. Itu kan lama ya. Ini namanya pionji surat itu dalam bahasa Koreanya. Kemudian pionji bongtu. Nah, kalau bongtu itu artinya wadah. Ya. Jadi bongtu itu artinya wadah, terus ini diartikan amplop ya. Pionjinya surat, bongtu itu wadah. Jadi wadah surat atau di sini diartikan amplop surat. Kemudian ada lagi yopso. Yopso itu artinya kartu pos, teman-teman. Bentuknya seperti ini ya, kartu pos. Ada lagi kade. Kade itu artinya kartu. Ya, serapan dalam bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris kan card gitu ya. Nah, kalau Korea tulisannya seperti kade, artinya kartu pos. Kemudian pionjere seda. Seda itu kan artinya bisa pahit, bisa menulis ya, seperti itu. Bisa juga memakai. Kalau di sini diartikan adalah menulis atau mengisi kayak kemarin ya. Pionji surat, jadi menulis surat. Pionjere seda, nanti berubah menjadi pionjere soyo, seperti itu. Kemudian upyorol bucida. Bucida itu dari kata menempelkan ya artinya.
Buchi itu artinya menempelkan, teman-teman. Oke? Menempelkan. Upyo artinya adalah perangko. Upyorul buchida berarti menempelkan perangko. Kemudian ada lagi pionjirul boneda. Pionji itu tadi surat, boneda artinya adalah mengirim. Seperti itu ya. Jadi pionjirul boneda artinya mengirim surat. Kemudian ada lagi kalimat sini, teman-teman. 위국에 있는 친구에게 편지를 보냈어요. Saya telah mengirimkan. Ini kan dari kata boneda artinya mengirim. Kemudian ada tata bahasa as, os, hes. Maka diartikan telah mengirim. Ya, saya telah mengirim surat. Nah, ege itu kan dari kepada ya, Yorobun. Ini diartikan kepada ya. Jadi saya telah mengirimkan surat kepada teman. Nen diartikan yang. Yang ista ada. Di wiguk negara luar atau luar negeri, teman-teman. Saya ulangi. Wiguke inen 친구에게 편지를 보냈어요. Saya telah mengirimkan surat kepada teman yang berada di luar negeri. Silakan coba teman-teman isi untuk arti perkataannya ya. Kemudian yang bawah, 친구가 내게 크리스마스 카드를 보냈습니다. Saya telah mengirimkan sama dengan yang atas. Saya telah mengirimkan kartu Christmas ya, kartu Natal, teman-teman. Kepada 친구가 ini artinya teman saya. Ya. Bisa diganti jadi 친구 itu juga boleh, teman-teman. Seperti ini kan 친구가 ya. Jadi kalimatnya agak kurang kompleks ini sebetulnya. Nah kan artinya saya, 친구 itu teman. Ya. Oh ini ada partikelnya. Berarti kita artikan pertama dari sini, teman-teman. Teman saya telah mengirimkan kartu Christmas kepada saya. Ini ada ga ya. Berarti kita artikan pertama dari subjek. Subjeknya adalah 친구, seperti itu. Ini konteksnya adalah teman mengirimkan kartu pos kepada saya. Sorry ya, saya nggak kelihatan tadi ini. Seperti itu untuk kosakatanya ya. Silakan coba diisi dulu ya, Robun. Oke, jika sudah diisi kita coba lanjutkan teman-teman ke bawah. Nah, ini ya di halaman 339 masih ada contoh latihan soal untuk Anda kerjakan. Seperti biasa, Anda hubungkan teman-teman gambar berikut dengan kosakata yang ada di bawah. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang ya. Kemudian nanti Anda artikan artinya apa, seperti itu. Silakan. Baik, kalau sudah dijawab, Kak Wiwin dibantu baca ya. Ini nomor 1 nih gambar apa? Nomor 1, pionji. Iya, ini gambar apa ya? Pionji. Gambar surat. Surat. Bahasa Koreanya betul, pionji. Ini ya, pionji artinya adalah surat. Nomor 2 gambar apa? Kartu Christmas. Iya, tapi kita sini keterangannya hanya kade saja ya, artinya kade. kartu. Betul. Nomor 4, nomor 3, sorry, ini apa? Gambar kartu. Nomor 3 tuh. Kartu apa ini? Kartu pos. Iya. Kartu pos. Dia adalah yopso, artinya kartu pos. Nomor 4, gambar apa? Perangko, upyo. Betul, berarti dia adalah upyo ya. Jadi dia artinya adalah perangko, teman-teman. Kemudian yang terakhir nomor 5, gambar apa itu? Email. Email, betul. Ini gambar email ya. Agak kurang jelas karena mungkin terlalu kecil ya, Robun. Oke, seperti itu ya. Silakan coba Anda tarik garis, kemudian nanti artikan bawahnya artinya apa, seperti itu. Kita coba lanjutkan. Terima kasih Kak Wiwin di bawahnya. Nah, di halaman 340 ada munbob atau tata bahasa yang pertama di sini mengenai ro bawah. Ini sudah pernah kita bahas ya di kelas dasar di bab 3. Itu kan ada ro bawah, ada ro samping. Masih ingat nggak? Ini kan pakainya o bawah nih. Ada lagi yang o-nya di samping di sini. Kalau yang ro bawah artinya ada 2, bisa dengan atau ke. Ya. Kalau ke berarti diikuti dengan tempat, teman-teman. Biasanya seperti itu. Ya. Kemudian kalau yang ro samping, nih ro-nya di samping, ini pakai o samping, itu artinya adalah untuk, seperti itu. Kita coba masuk ke contohnya. Odiro gaseo ya. Anda mau pergi ke mana? Seperti itu. Gaseo dari kata gada. Ini kan seo-nya bukan lah ya kalau ini. Hanya untuk memperhalus saja, jadi bukan diartikan lah. Jadi kita hanya artikan enggaknya saja. Jadi Anda mau pergi ke
kemana. Kemudian Jakartaro 갑니다. Saya pergi ke Jakarta. Seperti itu ya Rebun. Jadi ro ini diartikan ke karena dia melekat pada keterangan tempat seperti itu. Kemudian 내일 한국으로 갑니다. Besok saya pergi ke Korea katanya. Kemudian 오른쪽으로 돌아가세요. Pergilah atau doragada itu kan putar balik artinya teman-teman. Ya, doragada itu Anda lagi lurus nih, terus mungkin nengok samping kiri ada yang jualan, Anda putar balik. Itu namanya doragada ya, Rebun. Datang kembali kalau kita artikan ya. Ini diartikan beloklah katanya. Doragaseo, beloklah ke Wincok arah kiri. Ya, oren ini bukan Wincok tapi ini oren, berarti kanan ya. Sorry teman-teman, saya tadi bacanya Wincok. Kalau Wincok tuh kiri, kalau oren itu kanan. Ini bener ya. 오른쪽으로 돌아가세요. beloklah ke arah kanan. Seperti itu untuk artinya ya. Silakan coba diisi dulu kosakatanya. Baik, jika sudah diisi untuk kosakatanya, kita coba lanjutkan ke bawah ya. Nah, di sini ada contoh latihan soal untuk contoh kalimat ini ya, yang ro tadi. Kalimatnya adalah 주말에 뭐 했어요? Pada Jumal akhir pekan, 여러분, Anda telah melakukan apa? Ya, jadi pada akhir pekan Anda telah melakukan apa? Anda habis ngapain sih pada akhir pekan? Titik. Nah, kira-kira jawabannya mana nih? 1 atau 2? Kita baca nomor 1 ya. 부산으로 여행을 할 거예요. Saya akan, 여러분, melakukan liburan atau wisata ke Busan. Nah, ini kalimatnya kira-kira cocok nggak nih? Yang atas ditanyakan kalimatnya kan has, lampau. Telah melakukan apa? Terus Anda jawab, katanya saya akan melakukan wisata ke Busan. Kira-kira cocok nggak teman-teman? Enggak ya? Enggak, Jadi Sam. kurang tepat, betul. Yang paling tepat adalah yang nomor 2. Busanero yohengel gasda wasoyo. Ya. Saya telah kembali. Jadi gasda ini diartikan telah kembali, Rabun. Ya. Saya telah kembali ya, dari liburan ke Busan seperti itu. Maknanya dia udah baru balik gitu loh, bahasanya baru balik habis liburan dari Busan seperti itu. Ya, jadi jongdabon yang paling tepat adalah 2. Kenapa Sam? Karena ini akhirannya pakai yang as. Ini kan ditanya as, os, has atau kalimat lampau. Ya, maka jawabannya harus lampau juga. Seperti itu. Kalau ini kan baru akan ya, berarti masa depan belum terjadi. Makanya salah. Nomor 2. Pionjurul boneryoko hamnida. Saya bermaksud untuk mengirim surat. Seperti itu untuk artinya. Kemudian pilihan 1, Odiro bonesil goyeo. Anda akan mengirimnya kemana? Nah, ini kira-kira cocok nggak teman-teman? Nomor 1. Dengan kalimat Cocok. pernyataan di atas tadi. Cocok. Ya, cocok ya. Jawaban yang paling tepat adalah 1. Ada kunci jawabannya nih. Ya. Kemudian yang nomor 2, Odieso bonesil goyeo. Anda akan mengirimnya dari mana? Nah, esok kan di atau dari. Artinya hanya 2, makanya yang paling cocok adalah yang pakai ro. Kemana? Kalau ini kan di mana atau dari mana, seperti itu. Makanya tidak cocok. Yang paling tepat adalah 1. Silakan diisi untuk jawabannya ya, diisi lang. Kemudian kita lanjutkan ke bawah di halaman 341. Anda buka bukunya ya. Di situ ada Dewa I, percakapan kedua, teman-teman. Saya akan coba putarkan untuk audionya. Mohon ditunggu sebentar ya. 대화 2. 베트남으로 소포를 보내려고 하는데요. 상자를 저울에 올려놓으십시오. 호찌민까지 얼마나 걸릴까요? 배편은 한두 달 정도 걸리고 항공편은 열흘에서 2주 정도 걸립니다. 좀 급해서 그러는데 제일 빠른 걸로 해주세요. 국제 특급이 제일 빠른데 국제 특급으로 보내시겠습니까? 네, 그걸로 해주세요. Oke, seperti itu ya. Ini konteksnya adalah Mas Tuan akan mengirimkan paket ya ke luar negeri, dari Korea ke luar negeri, seperti itu.
Ya, jadi nanti teman-teman juga bisa kalau misalnya udah di Korea itu Anda mau ngirimin paket misalnya ke luar negeri ke Indonesia. Ya, bisa nanti tinggal pilih aja mau yang cepat atau mau paket yang biasa. Kalau biasa biasanya agak lama. Tadi kan handudal 1 atau 2 bulan katanya baru nyampe. Tapi kalau yang cepat sekitar seminggu katanya bisa nyampe. Kayak gitu ya. Kita coba bahas teman-teman. Untuk kalimat pertama Mas Tuan mengatakan katanya 베트남으로 소포를 보내려고 하는데 katanya ya. Saya bermaksud untuk mengirim paket. Jadi sopo itu artinya paket ya. Kalau tadi kan Yopso itu artinya kartu pos. Kalau di sini sopo artinya paket. Bukan sopo jarwo ya teman-teman. Di sini sopo itu artinya adalah paket. Ya. 베트남으로 소포를 보내려고 하는데 saya bermaksud untuk mengirim paket. Ro diartikan ke. Karena diikuti dengan tempat. Sini kan diikuti tempat ya. Kata-kata tempat itu loh. Ini kan Vietnam tuh tempat yo. Hanya ke Vietnam. Kemudian ada karyawan daripada kantor pos mengatakan katanya 상자를 저울에 올려놓으십시오. Ya, letakkanlah ke atas joul ya. Sangja itu kotak ya, kotak joul itu timbangan ya. Ke atas timbangan kotaknya atau dari lebih enaknya dari belakang ya. Letakkanlah kotaknya ke atas timbangan. Joul itu maknanya timbangan, teman-teman ya. Sangja itu kotak. Mungkin paketnya berbentuk kotak. Ya. Jadi Mas Tuan bawa paket bentuknya kotak, makanya dia bilangnya sangja. Seperti itu. Sangja를 저울에 올려놓으십시오. Letakkanlah di atas timbangan kotaknya atau paketnya tadi. Kemudian Mas Tuan bilang, 호치민까지 얼마나 걸릴까요? Ya, sampai ke Ho Chi Minh. Ho Chi Minh itu nama kota di Vietnam, teman-teman. Silakan Anda lingkari ya. Ini kan ada eso, ada kaji. Di sini pakainya kaji. Kaji itu udah fix diartikan sampai. Dia nanya, sampai ke Ho Chi Minh, di kota Ho Chi Minh Vietnam itu, ya, olmana golil kayo. Olmana kan berapa lama, ya. Olmana, berapa lama golil kayo, waktu yang dibutuhkan. Olmana golim nida, itu kan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Artinya seperti itu. Jadi, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kota Ho Chi Minh? Kalau kita translate begitu ya, teman-teman. Ini ada keterangannya nih. Olmana golil kayo, berapa lama ya? Seperti itu. Kemudian dari karyawan mengatakan katanya Bepyeon handudal jongdo ya. Bepyeon itu artinya adalah pengiriman menggunakan B, kapal laut. Ini ya. Bepyeon itu pengiriman menggunakan kapal laut, teman-teman, kalau kita artikan. Pengiriman menggunakan kapal laut, jongdo, sekitar. Golida, memakan waktu. Jadi memakan waktu sekitar handudal ya. 1 atau 2 bulan, ya Rebun. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan pengirimannya menggunakan kapal laut, itu bisa memakan waktu sekitar 1 sampai 2 bulan. Nah, ini ada go ya, diartikan dan. 항공편은 ya, pengiriman menggunakan pesawat. 열흘에서 2주 정도 걸립니다. Bisa dicapai atau bisa memakan waktu sekitar 10 hari sampai dengan 2 pekan atau 2 minggu, seperti itu. Ya. Jadi kalau menggunakan kapal laut, pengiriman kapal laut itu bisa 1 sampai 2 bulan. Tapi kalau menggunakan pengiriman kapal terbang ya, itu bisa memakan waktu 10 hari sampai dengan 2 minggu. Ini ada kata jongdo ya. Jongdo itu artinya sekitar. Ya, silakan coba teman-teman artikan untuk perkatanya ditulis di situ. Dari 10 hari ya, sekitar ya, dari sekitar 10 hari sampai dengan 2 pekan, seperti itu. Golim nida tadi kan waktu yang dibutuhkan, waktu yang dicapai. Kayak gitu ya. Kemudian Mas Tuan menjawab, 좀 급해서 그런데요. Ya. Karena ya, ini ada so ya, artinya karena. Karena saya agak terburu-buru. 좀 급해서 ya. So itu diartikan karena ya, Robun. Jom itu agak, gepheni, gephada itu artinya adalah terburu-buru.
Jadi karena saya agak atau sedikit terburu-buru, ya, maka dari itu, ini geronde ya, diartikan maka dari itu di sini. Jail paren gollo he juseo. Berilah atau tolong beri saya yang paling cepat. Jadi waktunya yang paling cepat tuh yang mana? Seperti tadi kan ada dua ya, bisa pengiriman kapal laut atau kapal terbang. Nah, karena dia sedikit terburu-buru, maka diminta tolong buat ngasih yang paling cepat pengirimannya. Kemudian dari karyawan menyarankan, katanya Gukje Tegebi, ya. Gukje Tegep itu artinya adalah pos kilat internasional. Makanya tadi dia pakainya pakai pesawat ya, teman-teman. Gukje Tegebi Jail Parende, ya. Pos kilat internasional adalah yang paling, jail artinya paling, ya, silakan ada isi ya. Adalah yang paling cepat. Nende koma, ini kan ada ende nih, nien dan de, diartikan koma. Ya. Koma, Gukje Tegebero Bonesil Gomnika, apakah Anda mau mengirimnya dengan menggunakan pengiriman internasional seperti itu? Oke, saya ulangi ya. Gukje Tegebi Jail Parende, ya. Pengiriman menggunakan pos kilat internasional adalah yang paling cepat. Nende koma, Gukje Tegebro Bonesil Gomnika, apakah Anda mau mengirimkannya dengan pengiriman internasional tadi? Itu ya kalau lebih enaknya. Kemudian Mas Tuan jawab, katanya, "Ne, ya. Kegolo hejuseo, ya, tolong beri saya yang itu saja," katanya. Jadi Mas Tuan setuju dengan menggunakan pengiriman yang cepat tadi, yang pakai pesawat terbang. Namanya adalah Gukje Tegep, pengiriman pos internasional. Gitu ya, silakan coba diisi dulu untuk kosakatanya. Oke, jika sudah selesai, saya minta tolong Mas Wawan ya. Nomor 1 dibantu baca Mas Wawan, soalnya. Teman Ho Chi Minh Kaji Ho Chi Minh. Ho Chi Minh Kaji Hanggong Pionero Olmana Golyoyo. Ya, artinya gimana, Mas? Dari belakang ya, berapa lama? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk untuk sampai, boleh lah, untuk sampai ke kota Ho Chi Minh. Gimana artinya? Kita coba bahas ya. Vietnam Ho Chi Minh Kaji Hanggong Pionero Olmana Golyoyo. Ya, ini kan artinya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kota Ho Chi Minh, Vietnam dengan menggunakan pengiriman pesawat. Tadi berapa? 10 sampai dengan 2 minggu. Berarti apa? Jongdabon adalah Yolhereso Iju Jongdo Goryoyo. Jadi memakan waktu sekitar 10 hari sampai dengan 2 pekan. Ya gitu ya. Silakan coba diisi teman-teman untuk jawabannya. Kemudian yang nomor 2 saya coba baca ya. Jail Paren Upionel Moeo. Nah, dia bilang tanya ya. Upion, pengiriman ya. Pengiriman apa yang paling cepat? Katanya jail itu paling, paren dari kata palda artinya cepat, teman-teman. Kemudian upion ini maknanya pengiriman. Mo itu kalimat tanya artinya apa. Jadi pengiriman apa yang paling cepat? Tadi apa ya? Yang paling cepat adalah Gukje Tegep Iyeyo, adalah pengiriman internasional. Jadi nanti kalau internasional pengirimannya menggunakan pesawat terbang, makanya cepat ya. Silakan coba diisi dulu ya, Rebun. Baik, jika sudah diisi untuk jawabannya, kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman. Di sini ada kosakata yang kedua ya, di halaman 342 di buku Anda, silakan coba dibuka. Mengenai sopo atau tag B. Jadi maknanya keduanya adalah paket. Ya. Sopo ataupun tag B ini diartikan paket, teman-teman. Oke, kemudian untuk kalimatnya yang pertama, Joure Oriono, letakkanlah
pada timbangan. Jol itu artinya timbangan ya. Kemudian olionoda artinya adalah letakkanlah di atas timbangan. Kemudian mulgonel jeda. Jeda itu artinya mengukur ya, Robun. Ya. Mugerel jeda artinya adalah menimbang berat. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi soporel boneda. Sopo itu kan tadi paket. Boneda itu mengirim. Berarti kalau soporel boneda mengirim paket. Kemudian ada lagi soporel bata. Bata itu menerima ya, Robun. Sopo itu paket. Jadi soporel bata menerima paket. Kemudian ada lagi kalimatnya di sini soporol joure oriono seo, letakkanlah di atas timbangan paketnya. Kayak gitu ya. Soporol batemyon gibuni coayo, perasaan saya jadi senang jika menerima paket. Kenapa kok senang? Biasanya mau unboxing teman-teman ya. Kemudian ada lagi ilban upion, maknanya adalah pos biasa. Ini yang biasanya lama ya. Kemudian denggi upion, pos tercatat. Kemudian ada lagi gukje tekep, IMS atau diartikan pos kilat internasional. Kemudian ada lagi tekbir, artinya paket, sama aja teman-teman. Kemudian di sini ada kalimat lagi, bunyinya gukje tekep bro bonemyon jail palayo. Jika Anda mengirimkan dengan menggunakan pengiriman internasional, ini ya gukje tekep. Ro dengan, boneda mengirim, mion diartikan jika. Jadi jika Anda mengirim dengan pengiriman internasional, maka itu yang paling cepat. Ya, jail paling, palayo itu artinya cepat. Kemudian ada lagi, yojemen akhir-akhir ini, tek berel iong hanen saram duri, mana joso. Mana joso itu artinya adalah menjadi banyak. Ya, akhir-akhir ini menjadi banyak orang-orang yang menggunakan tekbe, jasa kirim. Ya, jasa pengiriman paket tadi. Seperti itu ya Robun untuk artinya. Silakan coba diisi dulu kosakatanya. Baik, jika sudah diisi untuk kosakatanya, kita coba lanjutkan ke bawah ya. Nah, ini tugas Anda. Silakan coba dimasukkan untuk kosakata berikut ini. Mengikuti gambarnya apa, seperti itu ya. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang, kemudian nanti Anda artikan ini artinya apa, seperti itu. Silakan ya Robun. Baik, jika sudah selesai Mas Rian dibantu jawab untuk nomor 1 ini gambar apa? Itu menimbang sen atau diletak menaruh ke atas timbangan ya. Berarti apa bahasa Koreanya adalah joure olionoda. Iya, betul ya. Artinya adalah meletakkan di atas timbangan. Kalau yang nomor 2 ini nih, ini dilingkari angkanya, berarti apa? Itu menimbang berat. Iya, berarti bahasa Koreanya apa? Mugerel jeda. Iya, mugerel jeda artinya menimbang berat, teman-teman. Ada lagi nomor 3 ini apa? Nomor 3 mengirim paket. Mengirim paket berarti soporel boneda. Iya, soporel boneda artinya mengirim paket, teman-teman. Terakhir menerima paket. Berarti soporel bata. Iya, bata ya, menerima paket. Seperti itu ya untuk jawabannya. Kita coba lanjut ke bawah, teman-teman. Di sini ada akhiran sipsio ya. Oke, untuk akhiran sipsio ini sama dengan seo ya. Jadi bisa dimaknakan lah atau silakan gitu ya. Kita coba masuk ke contohnya. Shinyon kaderel iro boryosende ya. Dibilang otoke ya deo. Saya telah kehilangan ya Robun. Idioboros itu maknanya hilang ya. Jadi saya telah kehilangan sinyong kade. Kartu apa? Sinyong kade adalah kartu kredit ya. Saya telah kehilangan kartu kredit. Ini ya Robun. Ya, nende koma otoke hea dueo. Apa yang harus saya lakukan atau saya harus bagaimana kalau misalkan kehilangan kartu kredit tadi. Terus dibilang katanya Ijonwa bonhoro, jonwaro gasip sio. Teleponlah ini ya. Jonhwa kan artinya menelpon. Teleponlah ini, jadi sipsionya diartikan lah ya Robot. Teleponlah ke nomor telepon ini katanya. Jonhwa bonho itu artinya nomor telepon. Kemudian kata tunjuk i artinya ini. Ijonhwa bonhoro, jonwaro gasip sio.
teleponlah atau cobalah telepon ke nomor telepon berikut ini. Gitu ya. Jadi untuk sipsio ini diartikan lah. Sama dengan seo. Kemudian ada lagi. Soporo bonego semnida. Ya, saya ingin mengirim paket katanya. Kemudian ijoul wie oriono sipsio. Letakkanlah di atas ya timbangan ini. Seperti itu. Jadi sebenarnya konteksnya itu untuk ini ya, lebih kayak menghargai atau kalimatnya lebih sopan teman-teman, lebih honorific seperti itu. Itu aja sih bedanya ya. Sipsio dengan seo itu. Kalau secara arti sama sih, diartikannya lah atau silahkan seperti itu. Oke ya teman-teman. Kemudian di sini ada contoh untuk latihan soal. Ya, saya beri waktu Anda sekitar 4 menit untuk coba menjawab. Nanti Anda coba jawab ya. Silakan Cirebon mulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah selesai. Mas Ardi nomor 1 dibantu baca ini kalimatnya. Mugerel Terus Seohapnida. Jehamnida. Iya, betul. Artinya apa? Mugerel Terus Jehamnida. membuang ya? Berarti saya harus Menimbang. Iya, betul. Saya harus menimbang berat. Berarti kemana ini? Kita tarik garisnya kemana nih? Ke yang paling bawah nih, yang Iya, betul. Jawabannya adalah yang bawah. Dibantu baca yang bawah. Soporel Ini apa? Soporel Jole Soporel Jole Joure ya. Iya, Joure. Terus Olio no Sibsio. Betul ya. Soporol Joure Olio ya. Olio no Sibsio. Letakkanlah di atas timbangan paketnya, atau paketnya letakkanlah di atas timbangan. Sama aja ya. Makanya ini jawabannya nyambung ke bawah yang ini. Silakan diisi teman-teman ya. Kemudian yang nomor 2 saya coba bantu baca. Upyorol anbuchosmnida ya. Perangkonya tidak ditempelkan. Berarti gimana? Maka jawabannya adalah yang nomor 1. Upyorol buci sipsio. Tempelkanlah perangkonya, tanya. Seperti itu ya. Di upio itu perangko, an itu tidak, bucos artinya adalah ditempelkan. Bucida kan menempelkan tadi. Nah, jadi dia mengatakan jadi perangkonya tidak ditempelkan. Makanya diperintahkan untuk upyorol buci sipsio. Tempelkanlah perangkonya. Kemudian nomor 3. Jigem 들어가면 안 됩니다. Ya. Tidak diperbolehkan masuk sekarang. Jigem itu artinya sekarang. Delogada pergi masuk. Ya, myon 안 됩니다 ini kalimat larangan, artinya dilarang atau tidak boleh. Ya, jadi Anda dilarang masuk sekarang. Atau sekarang tidak diperbolehkan masuk, sama aja. Kira-kira jawabannya mana? Jawabannya adalah yang ini, Robun. Silakan ditarik garis ya. Nomor 3, jawabannya yang ini. Yogieso gidari sipsio. Tunggulah di sini ya. Kenapa kok diminta nunggu di sini? Karena sekarang belum diperbolehkan masuk. Kayak gitu. Kemudian terakhir nomor 4. Ponenen sarame jusoga obsneo. Dibilang katanya alamat orang yang akan mengirim itu belum ada. Kalau teman-teman mau ngirim paket ya, itu harus ada alamat pengirim dan alamat penerima, teman-teman. Ini dia mengatakan katanya alamat pengirimnya itu belum ditulis. Oke. 보내는 사람의 주소가 없습니다. Jadi alamat, juso itu artinya alamat ya. Alamat orang yang mengirim itu 없습니다. belum ada ya. Kemudian jawabannya mana? Berarti 여기에 주소를 쓰십시오.
sipsio. Tulislah alamatnya di sini. Yogi itu artinya di sini. Juso alamatnya. Sesipsio diartikan tulislah ya Robun. Begitu ya untuk jawabannya. Sudah ditulis semua ya Robun? Oke, jika sudah ditulis kita coba lanjutkan ya Robun ke bawah. Di sini ada jongbo atau informasi ya mengenai apa? Kukce tekep upion sobise. Sobise itu artinya jasa ya. Jadi layanan jasa, upion pengiriman pos internasional. Ini biasanya diperuntukkan untuk teman-teman yang mau ngirim paket ke luar negeri. Kan dari Korea pengen mau pulang terus ngirimin paket ke Indonesia. Ini bisa pakai Gukje Tekep. Kayak gitu ya. Kemudian ada lagi Ponelsu inen mulpum, produk yang bisa, real suista itu artinya bisa. Ya. Ponelsu inen mulpum ya. Mulpum itu artinya produk atau barang. Ya, barang-barang atau produk yang diperbolehkan. Ini ada real suista artinya diperbolehkan. Dikirim. Boneda kan mengirim ya. Nah, yang pertama adalah pionji, surat. Anda boleh ngirim surat ke luar negeri. Kemudian soryu dokumen. Kemudian ots pakaian. Kemudian ada lagi cek buku-buku. Boleh ya. Ngirim buku ke luar negeri itu boleh. Kemudian ada lagi huajangpum produk kosmetik. Nanti kalau udah di sana sih lebih banyak lagi teman-teman. Kemudian ada lagi bonesu omnen mulpum. Barang yang tidak diperbolehkan dikirim lewat pos internasional. Yang pertama adalah amshikmul. Ini makanan basah. Ya, contohnya kayak bulgogi, kimchi, dan lain sebagainya. Itu nggak boleh dikirim lewat pengiriman internasional. Kenapa? Yang pertama rawan rusak. Ya, kalau misalnya terjadi kebocoran di packingannya tuh, itu akan nyebar ke paket yang lain ya. Apalagi dalam jumlah jangka waktu yang lama. Tadi kan paling cepat aja hanya 10 sampai 2 minggu. Berarti 10 sampai dengan 14 hari. Ini tidak akan tahan ya karena suhunya suhu ruang, suhu paket kan panas ya. Makanya kalau makanan basah seperti ini itu tidak boleh dikirim. Yang kedua, hanyak atau obat tradisional. Kenapa kok obat tradisional tidak diperbolehkan dikirim menggunakan Gukje Tekep pengiriman internasional? Karena khawatirnya itu kan kalau yang namanya obat itu kan racun yang diberi dosis teman-teman. Ya, obat tradisional itu biasanya nggak tahan lama. Ya, maka dari itu kalau misalkan nanti dikirim ke luar negeri, khawatirnya pas nyampe di tempat tujuan malah jadi racun. Seperti itu, makanya dia nggak boleh. Ada lagi dong mulyu ini ya, artinya adalah hewan peliharaan. Anda juga nggak boleh ya ngirim hewan peliharaan dengan Gukje Tekep tadi. Kemudian sik mulyu ini tumbuhan. Tumbuhan juga nggak bisa karena nanti pasti mati karena lama ya. Sekitar 2 minggu tadi teman-teman. Kemudian pokbalsong. Pokbal itu makanya meledak ya. Jadi bahan yang mudah meledak. Kemudian ada lagi ada Wigemsok ini ya. Logam mulia. Nah, ini juga nggak boleh. Tapi kalau Anda pakai terus pas pulang itu dipakai itu boleh. Misalnya Anda pas pulang ke Indonesia pakai kalung beli dari Korea boleh, nggak apa-apa. Ya, Shinyongkade kartu kredit ini nggak boleh. Kemudian Yonggem uang tunai juga nggak boleh ya dikirim pakai pengiriman cepat itu. Kemudian ada lagi Yohengja Supyo ini ya cek perjalanan dan lain sebagainya. Terakhir adalah Anggongguan tiket pesawat ini juga nggak boleh. Karena kan sekarang udah zamannya ini ya mobile. Bahasanya Anda bisa langsung dapat tiket itu dari handphone. Seperti itu ya Robun untuk materinya. Saya rasa sudah cukup ya. Kemudian kita akan lanjutkan di EPS Topic.ki. Saya akan coba putarkan untuk audionya, mohon disimak dulu. Seperti biasa, untuk nomor 1 dan 2, teman-teman diminta baca dulu soalnya. Baru nanti saya akan putarkan audionya. Silakan bisa dibaca dulu untuk soalnya. 29과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1, 소포입니다. 2, 엽서입니다. 3, 편지입니다. 4, 카드입니다. 다시 들으십시오. 이것은
무엇입니까? 1, 소포입니다. 2, 엽서입니다. 3, 편지입니다. 4, 카드입니다. Lanjut nomor 2. 이 번 지금 무엇을 합니까? 1. 편지를 씁니다. 2. 무게를 잽니다. 3. 돈을 찾습니다. 4. 우표를 붙입니다. 다시 들으십시오. 지금 무엇을 합니까? 1. 편지를 씁니다. 2. 무게를 잽니다. 3. 돈을 찾습니다. 4. 우표를 붙입니다. Oke, silakan untuk poin nomor 3 Anda baca dulu ya. Ini untuk ya, baca dulu kalimat tanyanya ya, teman-teman. Nomor 3 silakan dibaca kalimat tanyanya. Nah, pastikan Anda sudah memahami. Di situ nanyain apa sih di poin nomor 3. Kemudian saya akan coba putarkan untuk audionya. Mohon disimak. (3에서 5번) 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 중국으로 소포를 보내려고 합니다. 안에 무엇이 있습니까? 옷하고 책이 있어요. 다시 들으십시오. 중국으로 소포를 보내려고 합니다. 안에 무엇이 있습니까? 옷하고 책이 있어요. Oke, jika sudah dijawab, lanjut nomor 4, teman-teman. Anda baca kalimat tanyanya dulu. Ini ya. Anda baca dulu nih. Ini ya, sampai selesai, pahami. Dia nanyain apa. Seperti itu. Jika sudah dibaca, saya akan coba lanjutkan untuk audio nomor 4. (4번) 모니카 씨 계세요? 네. 그런데 누구세요? 택배 왔습니다. 다시 들으십시오. 모니카 씨 계세요? 네. 그런데 누구세요? 택배 왔습니다. Silakan dijawab dulu nomor 4. Jika sudah dijawab, lanjut nomor 5 ya. Anda baca lagi kalimat tanyanya apa. Nanti dengarkan audionya mengatakan apa. Seperti itu ya, Robun. Silakan. Saya akan coba putarkan audio nomor 5 ya. Mohon disimak. (5번) 베트남으로 엽서를 보내려고 하는데 얼마나 걸릴까요? 국제 특급은 4일 정도 걸리고 일반 우편은 7일에서 10일 정도 걸려요. 그럼 국제 특급으로 할게요. 다시 들으십시오. 베트남으로 엽서를 보내려고 하는데 얼마나 걸릴까요? 국제 특급은 4일 정도 걸리고 일반 우편은
7일에서 10일 정도 걸려요. 그럼 국제 특급으로 할게요. Oke, silakan coba dijawab teman-teman. Oke, jika sudah selesai dijawab, kita akan coba langsung ke pembahasan. Untuk poin nomor 1, kalimat tanyanya adalah igosen muosum nikah gitu ya. Igot berarti artinya adalah benda ini ya, Robun. Oke, benda ini muot artinya apa? Jadi, apakah benda ini atau benda ini itu apa sih? Seperti itu. Ini apa? Dia adalah surat. Surat bahasa Koreanya apa ya? Surat adalah Pyeonji. Maka Jongdabeun adalah pilihan 1, kalimatnya adalah sopo imnida. Adalah paket katanya. Kemudian yang nomor 2, kalimatnya yopso imnida adalah kartu pos katanya. Kemudian yang nomor 3, Pyeonji imnida adalah surat. Jawabannya 3 ya, silakan coba dicontreng. Nomor 4, audionya mengatakan kade imnida adalah kartu. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah nomor 3. Seperti itu ya Robun, silakan dijawab. Kemudian nomor 2, jika muosal hamnika, sekarang sedang melakukan apa? Ini lagi ngapain sih? Jawabannya ada angka-angkanya nih ya. Berarti jawabannya adalah sedang menimbang berat. Bahasa Koreanya apa menimbang berat ya Robun? Adalah mugerel jeda. Menimbang berat itu adalah mugerel jeda ya Robun. Pilihan 1, audionya mengatakan Pyeonjire semnida, artinya adalah sedang menulis surat atau sedang mengisi surat ya. Pyeonjire semnida. Kemudian pilihan 2, audionya mengatakan mugerel jemnida, artinya adalah sedang menimbang berat. Maka jawabannya 2. Silakan dicontreng ya. Jawabannya 2 ya Robun. Kemudian nomor 3, audionya mengatakan done chajsmnida, artinya sedang menarik uang. Oke. Jadi nomor 3 sedang menarik uang. Seperti itu. Kemudian poin nomor 4, yaitu kalimatnya upyorel bucimnida. Ini sedang menempelkan perangko. Nah, ini juga kurang tepat ya. Maka jawabannya adalah yang nomor 2 tadi. Kemudian kita lanjut ke bawah. Sini ada kalimat tanya. Yoginen odi imnika. Yogi itu artinya di sini. Odi itu artinya mana. Jadi dia menanyakan, ini tuh di mana sih? Seperti itu. Kalau nanyain di mana, berarti jawabannya lokasi. Ya, teman-teman fokusin aja. Nanti itu lokasinya di mana sih obrolan tersebut. Kita coba dengarkan untuk audionya. 중국으로 서프를 보내려고 합니다. Itu kata si cewek ya. Saya bermaksud untuk mengirim paket ke Cina, katanya. Kemudian si cowok jawab, 네, 그런데 안에 무엇이 있습니까? 안에 artinya di dalamnya ya, Robot. Ya. Aneh itu kan artinya dalam. Aneh itu berarti di dalamnya. Atau di dalam paket tersebut. Muosi semnika ada apa katanya. Jadi di dalam paket tersebut tuh isinya apa sih? Seperti itu. Kemudian si cewek jawab. Ot hago cegi isoyo. Ada pakaian dan buku katanya. Nah kira-kira obrolan kedua orang tadi itu di mana lokasinya? Jawabannya adalah di mana? Di Uceguk ya. Jawabannya adalah kantor pos teman-teman. Kan dia mau ngirim paket ya. Kalau yang Yakuk itu artinya adalah apotek. Kalau Eneng artinya bank. Pekwajom berarti di mall. Seperti itu. Jawaban yang paling tepat adalah Uceguk. Oke Robun. Kemudian poin nomor 4. Sini kalimat tanyanya. Namjanen we yogie wasemnika. Kenapa laki-laki tersebut datang kemari? Jadi nanyain alasan. Kenapa sih si cowok tersebut datang ke sini? Nah, kita coba dengerin audionya ya. Ting dong gitu kan. Monika shi, geseo. Apakah Mbak Monika gesida? Gesida itu dari kalimat honorific bentuk ista, artinya ada. Ya, jadi dia nanyain, apakah Mbak Monika ada di situ? Ada di rumah? Kemudian si cewek tadi jawab, "Ne, Gronde nugu seo." Gronde ngomong-ngomong, nugu artinya siapa. Jadi dia nanya tuh. Ya. Ngomong-ngomong, siapa ya? Kemudian si pengirim paket tadi bilang, "Tekbe wasemnida." Paketnya telah datang, ya Robun. Kira-kira alasan laki-laki tersebut, si tukang paket tadi datang ke situ tuh mau ngapain?
Nganter paket. Iya, betul. Dia mau mengantar paket ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Yang 4, Sam. Iya, Jordan ya, mengirimkan. Mulpum produk tag B itu ini ya, Pionjirul Bone. Nah, kita coba masuk ke pilihan satu dulu ya, biar teman-teman paham. Pionjirul Bone Ryogo Wasumnida datang bermaksud untuk mengirim surat. Tadi kan tag B ya. Tag B itu paket, bukan surat. Jadi untuk nomor 1 itu salah. Nomor 2, tag berel bataya eso Wasumnida. Datang karena harus menerima paket. Menerima atau mengirim? Jawabannya adalah mengirim ya. Jadi bukan menerima ya, Robun. Salah kalau menerima. Kemudian ada lagi Yojarel Manago Siposo Wasumnida. Datang karena ingin bertemu dengan perempuan tadi. Kira-kira bener nggak pengen bertemu? Enggak ya, karena dia bermaksud mengirim paket. Seperti itu. Kemudian yang poin nomor 4. Tekbe mulpumel Jondal Haryogo Wasumnida. Datang bermaksud untuk menyerahkan ya paket tadi. Seperti itu ya, Robun. Jadi dia bermaksud untuk menyerahkan paket tadi ya. Oke, jawabannya adalah 4. Kemudian poin nomor 5 terakhir, kalimatnya adalah Betena meroyob sorol bonelte ya. Kukce tekepun myocil golim nikah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman luar negeri ketika Anda mengirim kartu pos dengan ke Vietnam seperti itu. Jadi teman-teman kalau ngirim kartu pos ke Vietnam menggunakan pengiriman luar negeri, kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan? Kayak gitu ya. Nah, untuk audionya mengatakan katanya, kita coba dengerin. Vietnamro yopsorol boneriogo hanende. Saya bermaksud untuk mengirim paket ke Vietnam, nende koma. Olmana golim nikah, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kemudian kukce tekeben, sail jongdo goligo. Menggunakan pos kilat itu sekitar 4 hari. Dan ilban upyon atau pos biasa ya Robun. Ciri reso shibil jongdo golyoyo, memakan waktu sekitar 7 sampai 10 hari. Kemudian gerom kukce teke pro halgeo. Kalau begitu saya akan menggunakan dengan pengiriman pos kilat atau gukce tegep tadi. Nah, kalau gukce tegep berarti berapa hari? Di audio tadi mengatakan 4 hari, 7 hari atau 10 hari? Jawabannya 4 adalah hari. 4 hari. Jawabannya 2 ya. Silakan coba di contreng jawabannya teman-teman. Betul berapa dari 5 soal? Betul semua ya. Oke, luar biasa. Yang lain gimana? Kak Wiwin betul berapa? Mas Wawan? 4. Betul 4. Oke, Mas Ardi betul berapa? Semua. Oke, lumayan ya. Bagus kalau betul semua teman-teman. Kita coba lanjutkan ke bawah. Silakan coba Anda kerjakan dulu. Saya beri waktu 5 menit ya. Mulai dari sekarang teman-teman. Pastikan diartikan untuk pilihannya ya. Seperti itu. Silakan ya Robun. Oke, jika sudah selesai dikerjakan, kita coba bahas. Untuk nomor 1, ini ada gambar, kemudian ada tulisannya. Ini bacanya email. Berarti jawabannya apa? Jawabannya juga email ya. Ada nggak jawabannya email? Nah, jawabannya 3. Silakan contreng. Oke. Email. Kemudian ini kade, artinya kartu. Kemudian yopso, kartu pos. Kemudian pionji bongtu adalah kotak surat. Seperti itu ya. Pionji surat, bongtu itu artinya kotak atau di sini diartikan amplop surat ya. Kemudian untuk poin nomor 2, ini gambar apa nih? Nah, ini ada tulisannya juga. Berarti Tongjang Jongri. Artinya apa? Pengecekan rekening seperti itu ya. Tongjang Jongri itu maknanya adalah pengecekan mutasi rekening seperti itu. Kemudian Upioro Samnida membeli rangko. Yopsoro Samnida menulis kartu pos. Ya. Donel Cat Samnida narik tunai uang. Maka jawaban yang paling tepat adalah 4.
Seperti itu ya, Robun. Kemudian ada lagi di soal bingkan nomor 3 sampai dengan nomor 5. Kalimatnya kita coba baca ya. Pyeonjirel momo heo ya. Kemudian I gencoe uceguke isoyo. Apakah di dekat sini ada kantor pos, ya Robun? Nah, berarti kan saya bermaksud untuk titik-titik surat. Ya, kemudian dijawab, I gencoenan di dekat sini. Opgo tidak ada dan jiha cholyok cogroga gaya heo harus pergi ke arah stasiun kereta bawah tanah katanya. Nah, kira-kira kata kerjanya itu apa sih di sini? Ada bateryogo bermaksud untuk menerima. Ya. Jadi saya bermaksud untuk menerima surat. Terus dia nanyain, di dekat sini ada kantor pos enggak? Ini kan kurang tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah boneryogo. Bermaksud untuk mengirim. Seperti itu ya. Jadi saya bermaksud untuk mengirim surat. Apakah di dekat sini ada kantor pos? Uceguk ya, Robert. Kalau ilgaryogo bermaksud untuk membaca, saja ryogo bermaksud untuk menarik. Seperti itu ya, narik tunai, narik uang, seperti itu penjelasannya. Oke. Kemudian poin nomor 4, soporol bonego sipoyo, saya ingin mengirim paket. Ya. Krom, kalau begitu titik-titik-titik, wiye di atas soporol paketnya olio no sepsio. Letakkanlah paketnya di atas titik-titik-titik. Kira-kira di atas apa ya? Di atas timbangan. Jadi jawabannya adalah yang joul, ya artinya timbangan. Seperti itu. Joule, wiye, soporo, oriono, seo. Artinya letakkanlah paketnya di atas timbangan. Kalau yang jonwa artinya telepon, ini nggak tepat ya. Seperti itu. Kemudian upyo, ini artinya perangko ya Robun. Dan ada lagi bongtu artinya adalah amplop surat. Oke. Kemudian poin nomor 5 terakhir. Sonim, Pak. Panen sarame cusaga omneo. Dia bilang katanya alamat orang ya Robun yang akan menerimanya itu masih kosong atau belum ada, belum ditulis seperti itu. Saya ulangi ya, sonim Pak. Sonim itu artinya Bapak ya. Pak gitu ya. Panen sarame jusoga omneo. Jadi juso itu artinya alamat ya, Bun. Alamat orang yang akan menerima itu belum ada atau kosong. Kemudian panen sarame jusorel momo gitu. Ne alge semida yogie isoyoyi ada di sini. Kira-kira jawabannya apa? Perintahnya adalah diminta untuk tulislah seperti itu. Berarti pakainya yang mana? Pakainya yang sesipsio. Jadi kalau kita masukkan banen sarame jusore sesipsio, tulislah. Ini kan artinya tulislah ya. Tulislah alamat orang yang akan menerimanya. Seperti itu ya Robun untuk jawabannya. Jawabannya 2 ya. Oke, dari 5 soal betul berapa? Betul berapa ya Robun? Oke, betul semua ya. Alhamdulillah. Oke, saya akan coba matikan rekam layarnya dulu.